Dia mencela waktu seolah-olah waktu itulah pelakunya. Kenapa dia bangkrut? Karena bulan yang membangkrutkan dia. Kenapa dia sukses? Karena harinya yang mensukseskan dia. Kenapa dia susah? Karena bulan yang menyusahkan dia. Kenapa dia senang? Karena bulan yang menyenangkan dia. Kalau yang seperti ini jatuh kepada syirkul akbar, syirik besar. Kenapa? Karena menggantikan Allah dengan waktu, seolah-olah waktu itulah yang mendatangkan manfaat dan mencegah madarat. Maka sampai kepada syirkul akbar kalau keyakinan bahwa waktulah sebagai pelaku yang mendatangkan manfaat dan mencegah madarat. Sebagaimana perkataan orang-orang musyrik, kami hidup dan mati itu ditentukan waktu. Ini kalimat kesyirikan, syirkul akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di malam ini kita bisa kembali duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masih meneruskan kajian kita membahas Kitabut Tauhid dan masuk pada bab ke-44, bab man sabba dahra faqad adzallah. Barang siapa yang mencela masa ataupun zaman ataupun waktu, maka dia telah mengganggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini pengarang menyebutkan dua dalil. Pertama dalam Al-Quran surah Al-Jathiyah ayat 24, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Dan mereka berkata, kehidupan ini tak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan hidup, dan tidak ada pembinasaan kita kecuali karena waktu yang berjalan. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanya menduga-duga saja. Kemudian diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maknanya hadis ini hadis qudsi. Yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru uqallibul laila wan nahar wa fi riwayatin la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, anak Adam telah menyakiti diriku. Mereka mencaci masa, padahal aku adalah pemilik dan pengatur masa. Akulah yang menjadikan malam, dan aku juga yang menjadikan siang silih berganti. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan, janganlah kalian mencela masa, karena sesungguhnya Allah adalah pemilik dan pengatur daripada masa. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Bab ini bab man sabba dahra faqad adzana Allah. Barang siapa yang mencela waktu maka dia telah mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud mengganggu di sini bukan berarti dimaknai mendatangkan madarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda mengganggu dengan menimpakan madarat. Kalau saya contohkan seperti ini, umpamanya seseorang sedang sholat, di samping mungkin orang yang mulutnya mungkin habis memakan sesuatu yang bau. Kemudian saat dia membaca sesuatu, keluarlah kemudian bau dari mulutnya dan kita yang di sampingnya menciumnya. Secara otomatis terganggu atau tidak? Pasti kita terganggu kan? Sangat terganggu dengan bau yang sebelah itu. Atau mungkin kita sedang sholat, tiba-tiba tetangga ini di samping masjid sedang menyetel musik dengan sangat kencang sekali, sehingga kita yang sedang sholat akhirnya tidak khusyuk, merasa terganggu dengan orang yang di sebelah masjid yang menyetel musik dengan cara yang sangat kencang sekali. Tetapi walaupun kita terganggu, telinga kita terganggu atau penciuman kita terganggu, tapi kan kita tidak tersakiti. Maksudnya secara badan tidak ada madarat yang menimpa kita. Apakah lantaran kemudian bau seseorang di samping kita menjadikan kemudian badan kita terluka? Kan tidak. Ya, terganggu tetapi tidak sampai menyakiti badan. Itulah makna mengganggu dengan memberikan madarat. Jadi di sini ketika pengarang membuat bab man sabba dahra faqad adzallah, barang siapa yang mencela waktu maka dia telah mengganggu Allah, maksudnya hanya sekedar Allah tidak suka, Allah tersakiti, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak terkena madarat daripada orang-orang yang mencela waktu. Karena bagaimanapun di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahum lan tadurrullaha syai'an. Sesungguhnya sedikit pun mereka tidak mampu mendatangkan madarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis qudsi Allah mengatakan ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian tidak akan dapat menimpakan bahaya atau madarat sedikit pun kepadaku, tetapi kamu merasa dapat melakukannya. Jadi bab ini maksudnya adalah barang siapa yang mencela waktu maka dia telah menyakiti Allah. Maksudnya walaupun menyakiti hanya sekedar Allah terganggu dengan orang-orang yang mencela waktu, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak terkena madarat oleh orang-orang yang mencela itu. Jadi jangan disamakan antara memberikan madarat dengan mengganggu. Baik. Di sini pengarang mencantumkan dalil pertama dalam Al-Quran dalam surah Al-Jathiyah ayat 24 di sini. Qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka orang-orang musyrik, mereka mengatakan kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kami mati dan kami hidup, dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali hanya berjalannya waktu saja. Kalimat ini kalimat kufur. Bagaimana mungkin kemudian seseorang menjadikan waktu itu sebagai Tuhan? Karena kalimat ini seolah-olah menjadikan waktu itu Tuhan kita.
Jadi kenapa kita hidup? Kenapa kita mati? Kenapa kita sukses? Kenapa tidak? Kenapa bahagia? Dan begitu seterusnya. Itu hanya diperjalankan waktu saja. Dan tentu kalimat ini sangat bertentangan dengan akidah kita ahli sunnah dan secara umum akidah Islam. Karena kalau seandainya kemudian kita hidup dan mati ini hanya sekedar perjalanan waktu saja, waktulah yang menentukan seorang lahir, seorang sukses, kemudian seseorang mati dan begitu seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami harus menyamakan antara orang-orang yang baik dengan orang-orang yang mujrim? Maknanya apa? Kalau seandainya waktu itu yang memerintahkan kita berjalannya waktu seperti itu, lalu apa gunanya orang baik dengan orang jahat kalau begitu? Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini sia-sia saja. Afa hasibtum annakum khalaqnakum abatha? Apakah kalian menyangka kami menciptakan kalian itu main-main, sia-sia begitu saja? Mati hidup diperjalankan waktu. Tidak ada hisab, tidak ada perhitungan, tidak ada pembalasan. Maka tentu akal siapa yang menerimanya? Karena orang hidup di dunia itu pasti ada orang jahat, pasti ada orang baik. Kalau seandainya kemudian orang baik ini selalu dizalimi orang jahat dan tidak ada kehidupan setelah kematian, maknanya tidak ada hisab dan tidak ada azab, maka kehidupan dunia seolah-olah tidak ada keadilan. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita, mati kita itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan perjalanan waktu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang zalim di dunia, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak semua dapat balasan kan? Banyak orang-orang zalim itu mereka meninggal di atas kasur. Tidak ada balasan dari orang-orang yang pernah dizaliminya. Ada orang-orang yang zalim itu sepanjang hidupnya merasakan kenikmatan. Tidur nyenyak, makan enak, hidup mewah sampai dia mati. Kalau seandainya tidak ada kehidupan setelah kematian, manusia hidup dan mati diperjalankan waktu, habis itu selesai. Lalu bagaimana nasib orang-orang yang terzalimi? Tidak ada balasan dan tidak ada qisas. Makanya dahulu Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, seorang panglima zalim walaupun dia hafal Quran, tetapi dia suka menumpahkan darah kaum muslimin, bahkan darah sahabat dan para tabi'in. Satu hari ketika Sa'id ibn Zubair radhiyallahu an tertangkap oleh Hajjaj ibn Yusuf, kemudian diikat dalam tiang gantungan. Kemudian Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi mengatakan, ya Syaki ibn Qusair, namanya Sa'id ibn Zubair, dia mengejek Sa'id ibn Zubair dan mengatakan, ya Syaki. Syaki itu lawan daripada Sa'id. Sa'id itu artinya bahagia, Syaki itu celaka. Dia tidak mengatakan ya Sa'id, dia mengatakan ya Syaki, inni qatilu, saya akan membunuh. Kata Sa'id ibn Zubair radhiyallahu anhu, dia mengatakan, silahkan, kalau engkau ingin membunuhku, silahkan bunuh dengan cara apapun, terserah kamu. Kemudian Sa'id ibn Zubair mengingatkan kepada Hajjaj ibn Yusuf, in qataltani, kalau engkau membunuhku, maka sesungguhnya setelah kematianku ada qisas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada kehidupan setelah kematian, ada hisab. Makanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan kisah para pembunuh, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di mana orang yang dibunuh itu akan memegang dengan tangan kanannya kepala orang yang membunuhnya di dunia.
kemudian menyeretnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membunuhnya sementara kepalanya dipegang tangan kanannya, tangan kiri menyeret orang yang membunuhnya. Kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Ya Rabb, sal hadza lima qatalani." Ya Rabb, tanya orang ini, kenapa dia sampai membunuh? Artinya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kita ini hidup dan mati bukan karena perjalanan waktu. Karena ada orang-orang yang mengatakan seperti itu, bahwa orang hidup itu hanya berjalannya waktu. Kita hidup dan mati itu karena masa saja. Hari ini si fulan lahir, hari ini si fulan mati, hari ini si fulan sukses, hari ini si fulan gagal. Itu hanya waktu saja. Maka orang yang seperti ini bisa kufur. Kenapa? Karena telah menjadikan waktu sebagai Tuhannya. Sementara di sana ada Tuhan yang menciptakan waktu, Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uqallibul laila wan nahar. Akulah yang membolak-balikan, ada siang ada malam, silih berganti seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian pengarang membawakan sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, qala Allah berfirman. Berarti di sini kita bicara tentang apa? Tentang hadis qudsi. Apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an kalau begitu? Kan sama-sama qala Allah berfirman. Pertama, hadis qudsi perbedaannya dengan Al-Quran itu, kalau Al-Quran ada tahaddi. Apa itu tahaddi? Ada tantangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun anda yang tidak yakin dengan Al-Quran, silahkan buat semisal Quran. Satu ayat ataupun satu surat. Datangkan orang-orang cerdas kalian, mau manusia mau jinnya, silahkan berkumpul, buat semacam Al-Quran. Tapi tantangan ini tidak berlaku kepada hadis qudsi. Tantangan ini hanya berlaku kepada Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaga Al-Quran. Makanya Al-Quran itu sejak diturunkannya sampai hari ini, bahkan sampai kiamat, maka akan tetap seperti itu. Tidak ada satu huruf pun dalam Quran yang bergeser. Kenapa? Tidak ada perubahan, karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan hadis qudsi. Karena hadis qudsi itu umumnya maudhu, palsu, kecuali yang memang sudah diteliti oleh para ulama tentang kesahihannya. Artinya memungkinkan ada pemalsuan. Yang ketiga, Al-Quran ini lafaz dan maknanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Allah berfirman, begitu pula catatan dalam Al-Quran, semua kalam Allah, baik lafaz ataupun makna. Tetapi hadis qudsi tidak demikian. Terkadang maknanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, Al-Quran tidak bisa diriwayatkan secara makna. Quran tidak boleh diriwayatkan secara makna dengan mengatakan kira-kira surah Al-Baqarah ayat 5 itu begini bunyinya. Oh, tidak bisa dikira-kira. Riwayat dengan makna tidak berlaku dengan Quran. Kalau mau berdalil dengan Quran, baca ayatnya, terjemahkan letterleknya secara sesuai dengan lafadznya. Tidak boleh riwayat bil makna. Tapi kalau hadis qudsi boleh. Oh, hadis qudsi ini kira-kira seperti inilah bunyinya. Walaupun ternyata lafadznya berbeda dengan lafadz yang diucapkan Rasul, tetapi makna kandungannya tidak meleset, tidak ada masalah. Itu namanya riwayat bil makna namanya. Kemudian Al-Quran sendiri, dia dibaca dalam salat, tetapi tidak boleh membaca hadis qudsi dalam salat. Kemudian juga
menurut sebagian pendapat para ulama bahwa membaca Al-Quran itu harus berwudu atau disunnahkan untuk berwudu, tapi tidak berlaku kepada hadis qudsi. Kemudian sebagian para ulama mengatakan haram hukumnya orang yang junub dan haid membaca mushaf dalam Quran, membaca Al-Quran dalam mushaf, tetapi tidak berlaku kepada hadis qudsi. Kita memegang buku-buku yang tercantum dalamnya hadis qudsi. Kemudian Al-Quran itu sifatnya mutawatir, tidak perlu diteliti lagi, karena semuanya sahih. Tidak ada Al-Quran, oh ayat ini dhaif, ayat ini hasan, ayat ini sahih. Oh, tidak ada. Semua ayat itu sahih, semua ayat itu mutawatir. Tapi kalau hadis ada, oh ini hadis dhaif, hadis lemah. Begitu juga berlaku kepada hadis qudsi. Itulah perbedaan antara firman Allah Al-Quran dengan firman Allah dalam hadis qudsi. Di sini Nabi SAW mengatakan, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'dhini anak Adam, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam telah mengganggu aku, telah menyakiti aku. Dengan apa? Yasubbud dahra, karena dia mencela masa, dia mencela zaman dan waktu. Wa ana dahru, sementara saya adalah masa, artinya saya yang membolak-balikan masa. Makanya ditafsirkan setelahnya, uqallibul laila wan nahar, sayalah yang membolak-balikan, ada malam ada siang, silih berganti. Dalam riwayat, la tasubbud dahra fa innama ana dahrun, la tasubbud dahra fa innallaha huwa dahr. Janganlah kalian mencela waktu, mencela masa, karena sesungguhnya sayalah yang mengatur masa atau waktu itu sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa kerusakannya? Kenapa kita tidak boleh mencela waktu? Bukankah di masyarakat umum orang yang mencela waktu? Bahkan umumnya di negeri kita ini, kalau berganti pemerintahan, biasanya mencela pemerintah yang sekarang dan memuji pemerintah yang sebelumnya. Itu umumnya kan seperti itu. Kalau berganti rezim biasanya, sekarang umpamanya rezim Prabowo gitu ya, nanti ada saja yang mengatakan, oh waktu zaman Jokowi masih lebih baik, waktu rezim Jokowi juga begitu, oh waktu di zaman Pak SBY jauh lebih baik, waktu di zaman Pak SBY juga begitu, oh waktu di zaman Megawati lebih baik, dan begitu seterusnya kan. Lah ini sebenarnya tidak boleh mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena dia mencela waktu, mencela zaman, itu tidak boleh. Mau tidak mau dia sudah mencela waktu. Oh di zaman sekarang tidak lebih baik daripada di zaman dulu. Jangan mencela waktu. La tasubud dahra, jangan mencela waktu. Fa inna ma'ana dahrun, karena saya yang bolak-balikan waktu. Lalu apa madaratnya? Kenapa kemudian Islam melarang dan mengharamkan seseorang itu mencela waktu, zaman ataupun masa? Pertama, mencela waktu itu hakikatnya mencela sesuatu yang tidak bisa atau tidak berhak untuk dicela. Waktu itu sesuatu yang tidak bisa kita raba, ikhwan. Macam mana antum meraba waktu? Kalau antum meraba tiang enaklah. Antum meraba tembok bisa. Antum meraba istri bisa. Antum meraba apa saja bisa ya. Tapi kalau meraba waktu, macam mana caranya? Waktu itu sesuatu yang tidak bisa diraba, artinya tidak bisa dicela. Maka orang yang mencela waktu itu, dia mencela sesuatu yang sebenarnya tidak berhak untuk dicela. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dalam sebuah syairnya, dalam kitabnya Nuniyah, dia akan berbalik mencela kita. Jadi yang tercela itu bukan waktu, bukan zaman, bukan masa. Kita dari dulu pagi sampai sore ya begitu-begitu saja lewat.
Dari dulu ada siang, ada malam, ada waktu pagi, ada waktu siang, ada waktu sore, ada waktu malam, ada waktu subuh. Ya putar-putar aja dari dulu sampai sekarang. Cuman bedanya agak cepat saja karena mendekati kiamat. Jadi waktu itu tidak ada perbedaan. Cuman mungkin lebih cepat di zaman sekarang dibandingkan zaman dulu. Lalu siapa yang sial sebenarnya? Maka kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kita mencela zaman kita padahal celaan itu ada pada diri kita. Seperti saya contohkan tadi, orang mencela zaman sebelum kita, orang mencela zaman di zaman kita dan memuji zaman sebelum kita. Sebenarnya ikhwatu fiddin, waktu tidak salah. Waktu itu akan berjalan seperti itu. Kita orang-orangnya yang memanfaatkan waktu itu terkadang yang tercela. Seperti mamanya zaman sekarang, oh tidak baik, zaman dulu lebih baik. Bukan zamannya, orang-orangnya. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mungkin merubah sebuah kaum sampai kaum itu yang merubah diri-diri mereka sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, mencela zaman, waktu ataupun masa ini hakikatnya sama dengan mencela Allah Subhanahu wa taala. Mencela zaman, mencela waktu dan masa itu hakikatnya Anda telah mencela zat yang menciptakannya, zat yang mengaturnya. Sebagaimana hadis di sini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yu'dhini ibnu Adam yasubbu dahra wa ana dahru. Telah menyakiti anak Adam karena dia mencela waktu. Telah menyakitiku anak Adam karena dia telah mencela waktu. Artinya siapapun yang mencela waktu berarti dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Samalah umpamanya antum menciptakan sebuah kreasi. Entah mungkin semacam kreativitas antum membuat semacam barang-barang tertentu, barang-barang antik dari kayu, dari apa, antum yang membuatnya. Tiba-tiba kemudian ada orang yang mencela barang itu, kan sama dengan mencela antum yang menciptakannya. Lah sama juga ketika Allah Subhanahu wa taala memutar balikan ada siang ada malam, kemudian kita cela itu, perputaran siang dan malam itu, sama juga dia telah mencela yang memutar balikan siang dan malam. Sama hukumnya kalau seandainya orang menjelek-jelekan fisik orang lah, dengan mengatakan si fulan jelek. Kenapa? Karena hitam, karena pendek, karena pesek, karena mancung, karena pincang, karena apa gitu ya. Anda sedang mencela zat yang menciptakannya. Anda bukan sedang mencela manusia, tapi Anda sedang mencela zat yang menciptakan manusia. Maka di sini juga sama, orang yang mencela waktu hakikatnya dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mencela waktu, masa dan zaman ini menyerupai tradisi jahiliyah. Sebagaimana ayat yang disebutkan dalam Al-Jasiyah 24 ini kan perkataan orang-orang jahiliyah. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Orang-orang musyrik jahiliyah mengatakan kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan hidup itu berdasarkan perjalanan waktu saja. Lalu apa bedanya dengan orang-orang jahiliyah? Orang-orang jahiliyah ini kalau mereka dagang kemudian tidak untung dalam dagangannya, yang dicela bukan dirinya yang pandai berdagang, yang dicela waktunya, disial-sialkan waktunya, zamannya dicela-celakan. Oh ini memang bulan sial nih, makanya wajar usaha saya bangkrut gitu. Oh ini memang hari-hari ini memang hari-hari sial katanya. Kenapa? Mungkin hari-hari ini membawa kesialan bagi saya. Samalah seperti mamanya, ada sebagian orang-orang yang mengatakan bulan Muharram itu adalah bulan sial. Bulan Asyura itu bulan sial. Kalau nanam modal di bulan Muharram pasti bangkrut. Kalau membuat rumah di bulan Muharram pasti akan roboh. Kalau membuat pernikahan di bulan Muharram pasti mudah cerai. Dan begitu seterusnya. Ini namanya mencela waktu. Dan ini tidak beda dengan orang-orang jahiliyah yang kalau mereka ditimpakan sebuah kesialan, maka dia akan mencela waktu. Ini tidak berkah, ini itu dan begitu seterusnya. Dan yang keempat,
sebenarnya mencela waktu itu tidak merubah takdir sama sekali. Apakah orang yang mencela waktu kemudian berubah takdirnya? Tidak. Jadi mencela waktu itu tidak merubah keadaan sama sekali, tidak merubah takdir, bahkan boleh jadi menambah kesialan. Orang yang mencela waktu itu boleh jadi justru menambah kesialan bagi dia. Kenapa? Karena setiap hari tertentu yang dianggap sial dia tak mau kerja, kan dia sendiri yang sial akhirnya. Pamannya datang ke orang pintar mau nikahan anaknya. Kata orang pintar, oh tahun ini kayaknya nggak cocok, tahun depan. Belum tahun depan akhirnya anaknya mati. Siapa yang sial? Dia juga yang sial, kan begitu. Jadi mencela waktu itu tidak merubah keadaan, hanya menambah kesialan. Dia tidak akan merubah takdir sama sekali. Bukan berarti kalau dicela waktu tiba-tiba jadi hoki, tidak. Maka dari sini kenapa Islam itu sangat melarang, tidak boleh mencela waktu. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dia membagi menjadi 3 hukum orang yang mencela waktu itu. Dia membagi menjadi 3 hukum orang yang mencela waktu itu. Disebutkan dalam kitabnya Qaulul Mufid, beliau mengatakan sabbud dahri yanqasimu ila thalathati aqsamin. Mencela waktu itu terbagi menjadi 3 pembagian. Pertama, al-awwalu an yaqsudal khabaru al-mahdhu dunal laumi fahada jaizun. Kalau hanya sekedar menghabarkan saja, ya semata-mata menghabarkan soal waktu, tidak ada celaan di dalamnya, maka ini tidak haram, boleh-boleh saja. Umpamanya dia mengatakan, aduh lemas sekali, mungkin karena cuaca panas. Kalimat ini bukan mencela waktu, dia hanya menghabarkan bahwa cuaca panas, makanya dia lemas. Nah, ini bukan mencela waktu, ini menghabarkan waktu namanya. Nah, yang seperti ini dibolehkan, kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Asani, yang kedua, an yasubba dahra ala annahu huwal fa'il. Dia mencela waktu seolah-olah waktu itulah pelakunya. Kenapa dia bangkrut? Karena bulan yang membangkrutkan dia. Kenapa dia sukses? Karena harinya yang mensukseskan dia. Kenapa dia susah? Karena bulan yang menyusahkan dia. Kenapa dia senang? Karena bulan yang menyenangkan dia. Kalau yang seperti ini jatuh kepada syirkul akbar, syirik besar. Kenapa? Karena menggantikan Allah dengan waktu, seolah-olah waktu itulah yang mendatangkan manfaat dan mencegah madarat. Maka sampai kepada syirkul akbar kalau keyakinan bahwa waktulah sebagai pelaku yang mendatangkan manfaat dan mencegah madarat. Sebagaimana perkataan orang-orang musyrik, kami hidup dan mati itu ditentukan waktu. Ini kalimat kesyirikan, syirkul akbar. Kemudian yang ketiga, an yasubba dahra la li'tiqadi annahu huwal fa'il, bal ya'taqid anna Allah huwal fa'il, lakin yasubbahu li'annahu mahallu hadzal li hadzal amril makruhi indahu. Yang ketiga, kata Imam Utsaimin, dia mencela waktu, dia tidak berkeyakinan bahwa waktu itu sebagai pelakunya, tidak. Dia yakin pelakunya Allah Subhanahu wa taala, tapi dia ingin mencela waktu saja. Karena ada kejadian yang dia tidak sukai, entah dia jatuh, entah dia bankrupt, entah dia kesusahan dan begitu seterusnya. Dia ingin mencela waktu, dia yakin semua datang dari Allah. Kalau seperti ini hukumnya haram. Hukumnya haram, tidak sampai kepada kesyirikan. Sebagaimana dalam bab ini Nabi SAW mengatakan, la tasubbud dahra, jangan mencela waktu, fa innama ana dahrun, karena sesungguhnya saya adalah yang mengatur waktu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi hukumnya ada 3, bisa boleh, bisa sampai kepada syirkul akbar, dan bisa hanya sekedar hal yang diharamkan dan berdosa, mencela waktu. Di sini Nabi SAW mengatakan, la yu'dhini ibnu Adam, anak Adam telah menyakiti diriku. Yasubud dahra, karena dia mencela masa, waktu dan zaman.
wa ana dahru uqallibul laila wan nahar. Sementara saya adalah masa, saya adalah waktu, saya adalah zaman. Maksudnya sayalah yang membolak-balikan siang dan juga malam. Apa maksudnya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah waktu, maksudnya dialah yang membolak-balikan waktu. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan dan mengatur kehidupan manusia. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Katakanlah, wahai Rabb kami yang mempunyai kerajaan, Engkau yang memberikan kerajaan kepada yang Engkau kehendaki. Engkau yang mencabut kerajaan kepada siapapun yang Kau kehendaki. Engkau yang memuliakan orang, Engkau yang menghinakan orang. Di tangan Engkau lah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi makna wa ana dahru, dan saya adalah waktu, maksudnya uqallibul laila wan nahar, sayalah yang membolak-balikan, ada siang ada malam. Maksudnya Allah yang mengatur kehidupan manusia. Ada kelahiran, ada kematian. Ada yang sukses, ada yang bangkrut. Ada yang senang, ada yang susah. Ada yang berkumpul, ada yang berpisah. Ada yang tersenyum, ada yang menangis. Maksudnya Allah memperjalankan waktu itu, Allah yang mengatur kehidupan manusia. Allah yang mengatur kehidupan manusia sejak kita lahir sampai kita mati. Itu maksudnya Allah yang membolak-balikan siang dan malam itu. Jadi Allah yang memperjalankan pengaturannya kepada manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdirnya. Bahwa Allah itu fi kulli yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari itu Allah punya kesibukan. Maksudnya kesibukan ini ya menciptakan si anu, membinasakan si anu, memuliakan si anu, menghinakan si anu, memberikan kekuasaan kepada si anu, mencabut kekuasaan dari si anu, dan begitu seterusnya. Itu makna wa ana dahru uqallibul laila wan nahar. Sayalah yang mengatur waktu, yang menciptakan adanya pergeseran malam dan juga siang. Yu'dhin ibnu Adam yasubbud dahra wa ana dahru uqallibul laila wan nahar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini juga mengatakan, wa fi riwayatin la tasubbud dahra, dan dalam riwayat jangan kalian mencela waktu, zaman dan masa, fa innallaha huwa dahru, karena sesungguhnya Allah dialah adalah masa. Maksudnya pengatur masa. Ad-dahr ini bukan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika Allah mengatakan wa ana dahru, dan saya adalah masa, ad-dahr ini nama daripada nama-nama Allah. Tidak. Karena nama Allah itu sesuatu yang sangat indah. Maka disebut Asmaul Husna wa Sifatil Ula. Nama Allah semuanya indah, terkandung makna yang sangat indah. Adapun ad-dahru masa, apa yang indah dari kalimat masa ini? Lain dengan Ghafur yang maha pengampun, Rahim yang maha penyayang. Ad-dahru masa, apa kandungan masa? Tidak ada pujian, tidak ada celaan di sini. Makanya ad-dahru bukan nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ditafsirkan para ulama, kalimat fa innallaha huwa dahru, sesungguhnya Allah adalah ad-dahru, maksudnya sesungguhnya Allah yang mengatur waktu, bukan sesungguhnya Allah adalah waktu. Dia yang mengatur waktu. Jadi ad-dahru itu bukan nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi maksudnya Allah yang menciptakan waktu. Sudah Isya? 1 menit lagi. Ya. Baik, intinya bahwa bab ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu yang menjadikan tauhid kita ini berkurang, tidak sempurna. Salah satunya adalah mencela waktu. Bisa sampai menghabiskan tauhid sampai kepada titik penghabisan kalau dia menganggap bahwa waktu sebagai fa'il, pelaku, selain daripada Allah Subhanahu wa taala.
ataupun minimalnya mungkin tidak hilang tauhidnya, tidak sampai kepada syirkul akbar, tetapi bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid ketika dia meyakini bahwa tetap Allah yang membolak-balikan waktu, tetapi dia mencela waktu. Dan ini umum di masyarakat. Ingat, jangan mencela waktu. Dasar hari ini sial, kenapa dagangan saya enggak laris, dan begitu seterusnya. Maka kalimat-kalimat ini tidak layak diucapkan seorang muslim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum.